Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wilda sebagai dosen pengampu mata kuliah perancangan proyek agroindustri. Di sini kami dari kelompok 7 Sang Leina Pisang Sele Enak yang beranggotakan saya sendiri ada Abram Arifin, ada Arika Suwandari, Niken Indah Anjarwati, ada Ningsi dan Linda Husnul Khotimah. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama tentang aspek ekonomi finansial. Yang pertama itu kapasitas produksi, yang dimana kapasitas produksi itu merupakan batasan maksimal suatu perusahaan dalam memproduksi sebuah produk. Nah, pada perusahaan kami itu membutuhkan bahan baku pisang itu sekitar 500 kilogram dalam satu hari, di mana dalam satu hari itu jam operasionalnya itu sekitar 8 jam per hari, di mana dalam satu bulan hari operasionalnya itu sekitar total 26 hari. Nah, dalam satu hari itu kami itu menghasilkan 2.126 botol produk selai. Next. Selanjutnya itu merupakan analisis biaya. Yang pertama itu biaya bangunan dan fasilitas pabrik, di mana dari PPT bisa kita lihat dia itu terdiri dari uraian tanah dan bangunan, di mana totalnya itu dapat dilihat dari PPT. Next. Selanjutnya merupakan biaya pembelian mesin, di mana kalau biaya pembelian mesin ini dia itu tergantung berdasarkan mesin yang diperlukan dalam proses produksi. Nah, adapun mesin-mesin yang diperlukan itu yang pertama jembatan timbang, pompa air, bak pencucian, alat pengupasan, mesin penggiling, cooking kettle, mesin karton, sealer, mesin filling, labeling mesin, di mana totalnya itu sekitar 381 miliar sekian. Bisa dilihat secara rinci pada PPT. Oke, selanjutnya di sini ada biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan ini itu merupakan biaya penyusutan dari mesin yang dipakai. Dari mulai jembatan timbang, pompa air, bak pencucian, alat pengupasan, mesin penggiling, cooking kettle, mesin karton sealer, mesin filling, dan labeling mesin. Dengan total biayanya itu sebesar 17 miliar 840 sekian. Next. Dan di sini ada biaya operasional, di mana jumlah produksi Senglenek ini selama 1 tahun itu sebanyak 663.312, dan di sini didapatkan keuntungan laba kotor itu menjadi total kas masuknya, dan kas keluarnya itu berupa biaya variabel dan biaya tetap, dengan total kas keluar itu sebesar 7.514 sekian, sehingga didapatkan aliran kas besar itu dari hasil pengurangan total kas masuk dikurang kas keluar, sehingga didapatkan 4 miliar sekian. Next. Di sini ada analisis sensitivitas, di mana NPV yang didapat sebesar 3.617 sekian, net B per C-nya sebesar 3,27, payback periodnya itu selama setahun itu 0,49, IRR-nya 74%, HPP-nya itu 12.527 sekian, BEP rupiahnya itu sebesar 5.710 sekian, BEP unitnya itu sebesar 3.263 sekian, dan harga jual produk kami per botolnya sebesar 17.500. Oke, yang selanjutnya itu bab 9, yaitu pendirian industri. Yang pertama itu kegiatan proyek dan waktu kegiatan yang meliputi tahapan perancangan. Jadi tahapan perancangan itu meliputi lokasi pasar dan tata letak peralatan. Adapun lokasi pasar yaitu berupa penentuan lokasi pabrik di mana PT Banana Jamsud akan didirikan di Desa Pisang, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang selanjutnya itu tata letak peralatan. Perancangan tata letak peralatan proses ini diperlukan untuk memperhitungkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perancangan proyek. Adapun beberapa faktor tersebut meliputi aliran bahan baku dan produk, pencahayaan, aliran udara, jalan manusia dan kendaraan, pertimbangan ekonomi, serta jarak antar alat proses.
Kemudian yang kedua itu ada tahapan konstruksi, meliputi kegiatan perencanaan dan kegiatan koordinasi. Kegiatan perencanaan itu berupa jadwal dan pengendalian proyek, tenaga kerja, serta perencanaan dan pengendalian proyek, peralatan maupun material, dan organisasi di lapangan. Sedangkan kegiatan koordinasi itu berupa koordinasi pembangunan, yaitu bangunan sementara atau permanen dan perlengkapannya, koordinasi prasubkoordinator, dan penyediaan umum. Selanjutnya yaitu tahapan startup, yaitu tahapan untuk mengimplementasikan dari business plan-nya yang telah direncanakan dan diproyeksikan dalam rencana bisnis yang dituangkan dan direalisasikan dalam bentuk startup. Yaitu tahapannya ada tahapan ideation, yaitu merupakan tahapan untuk memecahkan masalah yang terdapat pada produk yang dipasarkan. Di PT Banana Jumpsuit ini memiliki permasalahan pada umur simpan produk yang tidak tahan lama sehingga dilakukan inovasi, yaitu penambahan bubuk kulit manis untuk menambahkan umur simpan dari produk. Selanjutnya yaitu market validation. Di PT Banana Jumpsuit ini melakukan market validation dengan menggunakan metode survei yang melibatkan pengumpulan data dari kuesioner dan wawancara di pasar. Next. Selanjutnya yaitu diagram jaringan kerja. Di PT Banana Jumpsuit ini terdapat beberapa proses, yaitu diantaranya penimbangan, penyortiran, pencucian, penirisan, pengupasan, penggilingan, pencampuran dan pemasakan, serta pengemasan. Dari kegiatan tersebut terdapat beberapa kode, yaitu A sampai H. Kegiatan yang mendalam yaitu kegiatan sebelumnya, seperti penyortiran yaitu kegiatan sebelumnya yaitu penimbangan dan seterusnya. Dari proses tersebut didapatkan atau dilakukan selama beberapa waktu, yaitu penimbangan selama 1 jam, penyortiran selama 1 jam, pencucian selama 0,5 jam atau setengah jam, penirisan selama setengah jam, pengupasan selama 1 jam, penggilingan selama 1 jam, campuran dan pemasakan selama 1 jam, serta pengemasan selama 1 jam. Berikut adalah gambar di mana diagram jaringan kerja itu diproses. Nah, di sini untuk merencanakan, mengelola, dan memvalidasikan urutan kegiatan dalam suatu proyek dan mempermudah pemetaan sumber daya dan pemantauan kemajuan proyek secara keseluruhan. Next. Nah, jadi kesimpulannya di mana dari pisang di Lampung ini banyak akan dimakannya, maka pisang memiliki potensi untuk dijadikan produk utuhnya seperti pisang lenek, pisang selai enak ini diproduksi karena kebiasaan sarapan roti yang dilakukan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Nah, untuk itunya itu tren dari sarapan roti ini sangat sudah meningkat hingga rata-rata konsumsi terakhir pada tahun 2020 yaitu sekitar 1.129 ons per minggu, sehingga sang lena ini cocok untuk menemani roti. Untuk target pasar sendiri, sang lena ini ditujukan untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun orang tua. Pada PT Banana Jumpsuit, yaitu tepi tata letak yang digunakan itu U-shape, dan kelebihan dari tata letak ini yaitu meminimkan area yang terpakai. Itulah tadi presentasi dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan atau saran dari Bu Wilda atau teman-teman bisa dituliskan di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.